Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Koki EP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Wafa Nabila, saya dari Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2019A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas literasi manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pertumbuhan organisasi. Namun, sebelum pembahasan video ini dimulai, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe channel Koki MP ya. Terima kasih, langsung saja ke penjelasannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pertumbuhan organisasi. Dari pertumbuhan organisasi ini dikutip dari buku Teori Organisasi, Konsep dan Aplikasi yang ditulis oleh Eliana Sari pada tahun 2006. Nah, bahasan pertama dalam pertumbuhan organisasi adalah daur hidup organisasi. Jadi, pada umumnya organisasi itu memiliki daur hidup melalui serangkaian transisi yang distandarisasikan pada saat organisasi berkembang dari waktu ke waktu. Jadi, dalam pelaksanaannya, sebuah organisasi itu memiliki transisi-transisi di mana dari transisi-transisi itu dapat dilihat bahwa ternyata membentuk pola-pola yang teratur. Nah, dalam daur hidup organisasi terdapat 5 tahapan yang pada umumnya dialami oleh sebagian besar organisasi. Yang pertama adalah tahap kewirausahaan. Jadi pada tahap ini organisasi masih berupa startup. Jadi strukturnya, kebijakannya itu masih informal. Dan tujuan dari organisasi dan pekerjaan dan pembagian tugas dari organisasi ini pun masih bersifat general, jadi masih belum ada spesifikasi bahkan untuk dari tujuan organisasi. Jadi cakupan dari tujuan organisasi itu masih secara general. Nah, pada tahap yang kedua yaitu tahap kebersamaan. Jadi sebenarnya pada tahap ini masih sama dari tahap kewirausahaan. Jadi pada tahap kebersamaan ini kebijakan, struktur dari organisasi itu masih secara informal. Namun yang membedakan antara tahap kebersamaan ini dan tahap kewirausahaan adalah organisasi tersebut sudah mengetahui dengan pasti tujuan dari diberikannya atau tujuan dari organisasi itu. Jadi sebelumnya ambiguitas yang masih ada dalam tujuan organisasi tersebut pada tahap kebersamaan ini sudah lebih jelas. Lalu selanjutnya pada tahap ketiga yaitu tahap formalisasi dan kontrol. Jadi pada tahap sebelumnya kan sudah ditekankan bahwa kebijakannya, strukturnya itu masih informal, jadi berupa informal. Kalau misalnya pada tahap ketiga ini, kebijakan dan strukturnya sudah mulai stabil, sudah mulai teratur, dan sudah mulai formal cakupannya. Selanjutnya adalah tahap perluasan. Jadi kalau tahap pertama dan kedua dan ketiga itu cakupannya masih internal. Pada tahap keempat ini organisasi sudah mampu berinovasi dan sudah mampu meluaskan lagi, melakukan ekspansi di cakupan dari organisasi pun sudah semakin luas sehingga proses pengambilan keputusannya lalu permasalahan-permasalahan yang ada pun sudah sangat kompleks dibandingkan dengan tahapan 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya pada tahap kelima yaitu tahap kemunduran. Jadi pada tahap ini organisasi sudah tidak mampu lagi berinovasi dan sudah tidak mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada di masyarakat. Untuk itu setiap organisasi berusaha agar organisasi tersebut tidak masuk ke dalam tahap kelima ini gitu. Dan bagaimana caranya untuk bisa menjaga agar organisasi tidak masuk ke tahap kemunduran adalah tentu organisasi tersebut harus mampu adaptif, harus mampu berinovasi dan fleksibel agar nantinya dia bisa menjawab tantangan yang ada dan bisa bersaing dengan perusahaan serupa. Jadi para pemimpin yang efektif itu akan menyesuaikan desain organisasinya selaras dengan perubahan yang terjadi. Jadi para pemimpin dalam organisasi atau pengelola organisasi di mana di sini ada manajer itu tidak boleh menutup mata dari kondisi yang ada di lingkungan. Jadi harus bisa desain organisasi yang diterapkan itu harus bisa adaptif, harus bisa selaras dengan perubahan yang terjadi. Nah, sehingga dari penjelasan di atas, saya Wafa Nabila dapat menyimpulkan bahwa organisasi adaptif adalah organisasi yang dapat menghadapi perubahan dan menyesuaikan desain organisasinya selaras dengan perubahan yang terjadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pertumbuhan organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.